Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pemirsa Al-Makna dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan sehingga masih bisa menambah bekal kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi, yang mana beliau telah membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Kita teruskan materi kita ya berkaitan dengan dasar-dasar akidah. Kita sudah masuk bab yang kelima. Al-babu al-khamis. Al-babul khamis, yaitu bab yang kelima. Al-imanu bil yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir. Disebutkan di dalam syarah kitab ini yang dimaksud dengan yaumil akhir adalah ay bil umuril ghaibiyati allati tahdusu ba'dal mauti, yaitu perkara gaib yang terjadi setelah kematian. Ka'adabil qabri, seperti adab kubur, wa na'imihi, seperti nikmat kubur, wa nafhi fis suri, yaitu peniupan sangkakala, wa tatayyuri suhufi, dan dibagikan catatan amal, wal mizan, yaitu ditimbang, wal haud, yaitu telaga, was sirat wa ghairiha, dan yaitu jembatan dan selainnya. Itulah yang disebut beriman kepada hari akhir. Sumiyal yaumul akhiru bihadal ismi, dinamakan yaumul akhir karena li ta'akhurihi anid dunya, karena ya berakhirnya kehidupan dunia. Dan dikatakan juga li annahu akhiru yaumin falaisa ba'dahu yaumun, karena itu adalah hari terakhir, tidak ada hari lagi setelahnya. Dan beriman kepada hari akhir ini disebutkan di dalam kitab ini, wal imanu bil yaumil akhiri ruknun min arkanil iman. Dan beriman kepada hari akhir adalah salah satu rukun dari rukun iman. Wa aslun min usulihi, ya, termasuk pokok dari pokok keimanan. La yatahaqququ al imanu illa bihi, yang tidak iman itu tidak terrealisasi kecuali beriman kepada hari akhir. Dan dalilnya sangat banyak sekali ya berkaitan dengan hari akhir ini, yang seperti yang disebutkan surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi bukanlah kebajikan itu kau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tetapi kebajikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, dan kepada kitab, dan kepada nabi dan rasul. Itulah kebajikan. Dan disebutkan di dalam hadis yang sangat panjang ketika ya Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang iman. Maka dijawab oleh Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu engkau beriman kepada Allah, pada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baik yang takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah beriman kepada hari akhir. Dan di sini beriman kepada hari akhir ini ya ada wa fihi sittatu dhawabita, ada 6 ketentuan. Adzabitul awal, ketentuan yang pertama adalah alamatus sa'atil kubra asyrun, tanda-tanda hari kiamat yang besar itu ada 10. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Ya, hadhil alamatul ula min alamatil qiyami saati al-kubra, ini adalah tanda-tanda pertama dari tanda-tanda besar ya, tanda-tanda hari kiamat. Dan Dajjal ini adalah rajulun min bani Adam, ya, seorang laki-laki keturunannya Nabi Adam, ya, jadi manusia, dari Dajjal ini manusia. Yakhruju fi akhir zaman, dia akan keluar di akhir zaman. Wa yuftanu bihi katsirun minal khalqi, jadi dia ya
membikin fitnah yang sangat besar, ya, termasuk dia ini fitnah yang paling besar, ya, fitnahnya paling besar. Wa yadkhulu jami'al bilad, dia akan masuk ke seluruh negara, illa Makkah wal Madinah, kecuali kota Mekah dan Madinah. Dan disebutkan di dalam hadis sifat-sifatnya, salah satunya adalah a'war, ya, dia itu buta sebelah, dan dia akan keluar, ya, yang keluar awal kali keluar di Khurasan, ya. Kemudian dia akan nampak juga ketika itu di innau kharijun khallah, jadi dia akan keluar nampak di jalan baina Syam wal Irak, ya, antara Syam dan Irak. Dan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, berapa lama Dajjal ini akan, ya, hidup di dunia? Qulna ya Rasulullah wa ma labsuhu fil ardi, ya Rasulullah, berapa lama ini Dajjal akan tinggal di bumi? Kata Rasulullah, arba'una yauman, ya, 40 hari. Yaumun kasanah. Jadi 40 hari itu satu harinya itu seakan-akan seperti 1 tahun waktunya, saking lamanya. Wa yaumun kasyahrin, dan satu harinya itu, ya, yang seperti 1 bulan. Wa yaumun jumu'atin, dan satu harinya juga harinya seperti 1 pekan. Kemudian sisanya wasairu ayami ka ayamikum, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Itulah tanda kiamat besar yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nuzulu Isa, ya, turunnya Nabi Isa, ya. Ini merupakan adalah, ya, tanda yang kedua. Hadhil alamatu saniyatu min alamati qiyamisati al-kubra. Ya, maknanya adalah nuzulu Isa ibni Maryam alaihissalam minas sama, ya, turun dari langit, ilal ardi hakiman adilan, ya, turun ke bumi akan menjadi hakim yang adil, ya, dan akan, ya, pertama adalah akan mematahkan salib-salib, ya, wa yaqtulu khinjira, dan akan membunuh babi, wa yaqdi ala dajjal, dan akan membunuh Dajjal, ya. Inilah, ya, turunnya Nabi Isa. Kemudian tanda yang ketiga adalah khuruju Ya'juj wa Ma'juj, ya, keluarnya Ya'juj wal Ma'juj, ya. Disebutkan di sini bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah kelompok, jadi khalqun katsirun min dzurriyyati Adam alaihissalam, ya. Jadi merupakan dari keturunan Adam, ya, manusia, ya. Di kelompok adalah manusia dari keturunan Adam, ya, dan Hawa alaihissalam. Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari keturunan Yafis, nenek moyang bangsa Atruk, sementara Yafis dari keturunan Nabi Nuh alaihi wassalam. Jadi ini, ya, dia ini sudah berada, ya, sudah ada. Wahum maujuduna al-an, ini, ya. Jadi disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 94 bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj sudah ada, ya. Ketika itu disebutkan, ya, qalu ya dzal qurnain, ya, mereka berkata, yaitu orang-orang berkata kepada Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, sesungguhnya, ya, Ya'juj wal Ma'juj ini, ya, kelompok besar ini, ya, membuat kerusakan di bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan, ya, maukah engkau, ya, bisakah kami memberikan bayaran, memberikan upah kepada engkau, ya, engkau menjadikan, ya, penghalang, dinding yang besar antara kami dengan mereka, ya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada dan akan keluar di akhir zaman. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, yang keempat adalah khurujud dabah, keluarnya hewan, ya, hewan melatah, ya, hewan bumi yang disebutkan di dalam, ya, surat An-Naml ayat 82. Allah berfirman, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, ya. Tatkala, ya, perkataan itu telah jatuh perkataan pada mereka, ya, tatkala mereka ditimpa suatu musibah, akhrajna,
lahum daban, maka kami keluarkan hewan yang melata dari bumi, ya, minal ardi. Tukallimuhum anan nasa kanu bi ayatina. Jadi hewan yang melata itu, ya, berbicara, ya, berbicara kepada mereka, ya, anan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sesungguhnya mereka dahulu, ya, tidak, ya, mereka tidak meyakini, ya, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, peringatan-peringatan Allah. Maka kata Ibnu Katsir di dalam ayat ini, hadhihi dabatu takhruju fi akhir zaman, ya. Jadi hewan yang melata ini keluar di akhir zaman, inda fasadin nas wa tarkihim awamirallahi, ya, ketika, ya, zaman itu sudah rusak, ketika mereka banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, wa tabdilihimuddin, ya, dan mereka merubah agama yang hak ini, yukhrijullahu lahum dabatan minal ardi, maka Allah, ya, mengeluarkan hewan dari bumi itu yang bisa bicara kepada mereka. Fatukallimu nasa ala dzalika. Inilah tanda yang keempat. Kemudian tanda yang kelima, tulu'u syamsi min magribiha, ya. Hadil alamatu al-khamisatu min alamati qiyamis saati al-kubra. Ini salah satu tanda yang kelima dari tanda-tanda, ya, hari kiamat yang besar, ya. Wa khurujuha sabitun fil kitab was sunnati wal ijma, ya. Tentang kejadian ini, yaitu terbitnya matahari dari barat ini, ya, ditetapkan di dalam kitab, yaitu Quran dan sunnah dan kesepakatan dan ijma, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 158. Allah mengatakan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira, ya. Jadi suatu hari di mana hari itu akan datang tanda-tanda kekuasaan Rabb, yaitu kekuasaan Allah. Yang mana yang dimaksud di sini adalah, ya, disebutkan bahwasanya dimaksud di dalam ayat ini adalah keluarnya, yaitu terbitnya matahari dari barat. La yanfa'un nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Yang mana orang beriman ketika itu sudah tidak bermanfaat lagi keimanannya, karena sebelum kejadian itu mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis, ya, la taqumu sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terjadi kiamat hingga matahari, ya, terbit dari barat, ya. Inilah tanda yang kelima. Dan yang keenam adalah ad-dukhon, yaitu asap. Hadil alamatu as-sadisatu, ya, ini yang keenam, tanda yang keenam, min alamatil qiyamis saati al-kubra, salah satu tanda-tanda dari kiamat yang besar, ya. Wa dukhon maksudnya di sini maknanya adalah in bi'asu dukhanin adhim minas sama'i yaksha nasa, ya, wa ya'ummuhum, yaitu Allah mengirimkan asap yang besar, ya, dari langit untuk menutupi manusia, ya. Wa khuruju sabitun bil kitabi was sunnati wal ijma, dan datangnya, ya, duhon ini ditetapkan di dalam kitab dan sunnah. Salah satunya disebutkan surat Ad-Duhan ayat 10 dan 11. Fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah, wahai Rasul, adab yang akan berikan kepada mereka, yaitu orang-orang yang melampaui batas. Fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, ya. Akan datang, ya, tunggulah suatu hari akan Allah, ya, datangkan asap yang, ya, yang tebal, yaksan nasa, ya, yang akan menutupi orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu. Kemudian dikatakan pada mereka, hadza adzabun alim, inilah adab yang amat pedih. Maka di sini, ya, tentang adanya dukhon itu ditetapkan dalam Al-Quran, juga di dalam sunnah dan ijma. Kemudian, ya, tanda yang ke-7, 8 dan ke-9, ya, ini adalah khasfun bil masyriqi, khasfun bil maghribi, khasfun bi jaziratil arabi. Itu, ya, penenggelaman, ya, ditenggelamkan, ya, penenggelaman di arah timur
ditenggelamkan di Arab Barat dan penenggelaman di Jazirah Arab. Hadhihi salasun alamatin, ya, hadhihi salasu alamatin, 3 tanda ini, al-alamatu sabi'atu wa saminatu wa tasiatu, yaitu tanda yang ke-7, ke-8 dan ke-9 min alamati qiyamis saatil kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Allati ahbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihudusiya fi akhir zaman, yang mana Rasulullah menghabarkan kejadiannya akan terjadi di akhir zaman. Yang dimaksud khasfun di sini adalah ghiyabu syai' fil ardi, yaitu ya hilangnya sesuatu ya masuk ke bumi. Jadi hilangnya sesuatu masuk ke bumi, dan ini disebutkan di dalam satu riwayat ya hadis dari Hudzaifah bin Usaid ya bin Asid ya, wasalasata khusufin, akan ada 3 penenggelaman. Khasfun bil masyriq, penenggelaman di timur, wa khasfun bil maghrib, penenggelaman di barat, wa khasfun bi jaziratil arab, dan penenggelaman di jazirah Arab. Ini ditetapkan di dalam ya Quran dan Sunnah. Kemudian yang terakhir yaitu narun takhruju min qa'ri adanin bil yamani tasukun nasa ila mahsyarihim, yaitu api yang keluar di Yaman ya, yang menggiring manusia di tempat berkumpul, yaitu di Syam, tempat di Syam. Hadil alamatul asiratu min alamati qiyamis saatil kubra, ini tanda yang ke-10 ya dari tanda-tanda kiamat yang besar. Wa ya akhiru alamatil izam, ya ini termasuk tanda-tanda terakhir ya, tanda-tanda besar ya. Dan dalilnya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Hudzaifah bin Asid ya, dikatakan wa akhiru dzalika, dan yang terakhir dari tanda-tanda ada 10, yang terakhir adalah narun takhruju minal yaman, yaitu api yang keluar dari Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang menggiring manusia untuk berkumpul di tempat perkumpulan, yaitu di Syam ya. Dan ketika sudah terjadi semuanya 10 itu terjadi ya, ketika sudah terjadi ya, fahadihil amaratu a'dhamu asyrati saati, ini adalah tanda-tanda besar dari tanda-tanda hari kiamat, allati taqa'u qabla qiyamah, yang terjadi sebelum hari kiamat. Fa idzan qadat qamatis saatu biidznillah taala, maka ketika 10 ini telah terjadi, maka akan terjadi hari kiamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah dhabit yang pertama. Adapun dhabit yang kedua adalah ad-dhabitu tsani al-imanu bi fitnatil qabri yatadhammanu amrayni, beriman kepada ya fitnah kubur itu mengandung 2 perkara ya. Jadi fitnah kubur itu mengandung 2 perkara. Yang pertama adalah al-imanu bisu'alil malakaini ya, mengimani pertanyaan 2 malaikat, yaitu malaikat mungkar dan nakir ya, malaikat mungkar dan nakir ya. Huma mungkar wal nakir yas'alani abda salasa as'ilatin, maka mungkar dan nakir akan menanyai seorang hamba itu dengan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah man rabbuka, siapa Rabbmu, madinuka, apa agamamu, dan yang ketiga adalah manir rasulu alladzi ursila ilaika, siapa rasul yang telah diutus kepada engkau. Inilah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian poin yang kedua dari apa termasuk 2 perkara tadi. Yang perkara yang 2 adalah al-imanu bin na'imil qabri wa adabi, mengimani adanya nikmat kubur dan adanya adab kubur ya. Ai bin na'imi li ahli ta'ah, yaitu orang yang mendapatkan nikmat adalah orang yang ahlu ya, orang yang senantiasa melakukan ketaatan. Wabil adabi liman kana mustahiqan lahu min ahlil maksiyati wal fujuri, dan berhak mendapatkan siksa bagi orang yang ya senantiasa melakukan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu
yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan keimanannya, ya. Fil hayati dunya wa fil akhirah, ya. Di dalam kehidupan di dunia, ya, maupun di akhirat, ya. Wa yadhillullahu dzalimin, dan akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah, ya, maha kuasa, maha melakukan segala apa yang Dia kehendaki. Dan disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'atuhu bil ghadati wal ashi. Sesungguhnya salah satu dari kalian ketika meninggal akan diperlihatkan, ya, pagi hari maupun sore hari tempat duduknya, ya. In kana min ahli jannah, jika termasuk ahli surga, ya, wa min ahli jannah, maka akan diperlihatkan tempat duduknya di surga. Wa in kana min ahli nar, apabila termasuk ahli neraka akan diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Fayuqalu hadza ma'atuka, inilah tempat dudukmu, hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, hingga Allah, ya, mengutus Allah, ya, hingga terjadinya, ya, ketika Allah membangkitkan kamu di hari kiamat, ya. Inilah, ya, dobit yang kedua, yaitu beriman kepada fitnah kubur, ya, meliputi dua perkara. Yang pertama adalah mengimani dua pertanyaan, yaitu pertanyaannya malaikat munkar dan nakir, dan mengimani adanya nikmat kubur dan adab kubur. Insyaallah ini yang bisa kita bahas, yaitu dua ketentuan, ya, masih panjang lagi ini. Beriman pada hari akhir ini termasuk, ya, pembahasan yang sangat panjang, dan insyaallah, ya, sisanya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.